Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk Ibu Ayunita Ajeng selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan S1 Akuntansi UPNVJ. Di sini kami dari kelompok 14 akan memberikan hasil dari pengerjaan proyek mini modul kami yang membawakan materi mengenai change of ownership. Boleh next slide. Di sini adalah anggota dari tim kami, yaitu ada Zakila Cahya Ronika dengan NIM 3 angka NIM terakhir 125, ada Atira Syakira dengan 3 angka NIM terakhir 136, dan ada saya sendiri, Sandi Susanto, dengan 3 angka NIM terakhir 137. Next slide. Oke, untuk penjelasan pertama, saya akan bersilakan kepada pemateri pertama. Untuk pemateri pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai penjualan hak kepemilikan. Ketika induk atau investor melakukan penjualan hak kepemilikan, keuntungan atau kerugian penjualan itu dihitung tergantung dari sifat dan ukuran transaksi. Pencatatan keuntungan atau kerugian hanya dilakukan apabila penjualan saham atau kepentingan menyebabkan hilangnya pengendalian atas anak perusahaan sebelumnya. Namun, jika penjualan perusahaan ini tidak menimbulkan hilangnya pengendalian, maka perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Hal ini berarti tidak ada pencatatan keuntungan atau kerugian dalam transaksi tersebut dan tidak ada perubahan yang diakui dalam jumlah tercatat untuk aset dan liabilitas entitas anak. Kemudian ini ada contoh soal yang nantinya akan digunakan untuk dua jenis transaksi pada awal periode dan selama periode. Contoh soalnya yaitu Melati Company adalah anak perusahaan yang 90% dimiliki oleh Mawar Company. Pada 1 Januari 2021, saldo investasi Mawar pada Melati itu sejumlah 432.000. Terdiri dari ekuitas di Melati ditambah 27.000 goodwill, sehingga goodwill implied-nya itu adalah 30.000. Ekuitas pemegang saham Melati pada 1 Januari 2021 terdiri dari modal saham 300.000 dan laba ditahan sebesar 150.000. Selama tahun 2021, Melati melaporkan laba bersih sebesar 54.000 yang diperoleh secara proporsional sepanjang tahun dan membayar dividen sebesar 30.000 pada tanggal 1 Juli. Nah, untuk penjualan pada awal periode, misalnya Mawar melakukan penjualan 10% saham di Melati pada 1 Januari 2021 seharga 60.000. Nah, untuk mencatat penjualan ini, jurnal yang dibuat yaitu cash di debit sebesar 60.000 dan investment in Melati itu di kredit 48.000, kemudian additional paid in capital di Mawar itu 12.000 di kredit juga. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021, akun investasi Mawar di Melati ini memiliki saldo sebesar 432.200 yang diperhitungkan sebagai berikut ini. Awalnya investment balance-nya pada 1 Januari 2021 itu ada 432.000, kemudian dikurang oleh book value of interest sebesar 48.000 sehingga hasilnya yaitu 384.000, kemudian ditambah oleh income dikurang dividen sebesar 19.200 sehingga investment pada akhir tahun atau 31 Desember 2021 itu sebesar 432.200. Nah, berikut ini jurnal-jurnal yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, untuk mengeliminasi pendapatan dividen, itu income from Melati di debit sebesar 43.200, kemudian dividen Melati di kredit sebesar 24.000, dan investment in Melati sebesar 19.200 di kredit juga. Kemudian yang kedua, untuk mengeliminasi saldo investasi dan ekuitas, itu ada capital stock Melati di debit 300.000, return earning Melati di debit 150.000, dan goodwill di debit 30.000. Kemudian untuk kreditnya itu ada investment in Melati 384.000 dan non-controlling interest itu 96.000. Kemudian jurnal yang ketiga itu untuk memasukkan bagian kepentingan dan pengendali dari pendapatan dan dividen anak perusahaan. Untuk debitnya itu ada NCI share sebesar 10.800 dan kreditnya itu dividen Melati 6.000 dan NCI 4.800. Nah, ini adalah work papernya dari konsolidasi Mawar dan Melati. Diketahui bahwa net income-nya itu 128.200, return earning-nya itu 253.200, dan untuk saldo aset, liabilities, dan equity-nya itu ada 1.494.000. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya.
Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah apa yang terjadi jika penjualan kepemilikannya itu dilakukan selama periode akuntansi. Di sini dengan menekan soal yang sama, PT Mawar itu menjual 10% kepemilikan saham Melati di tanggal 1 April. Harganya masih sama di $60.000. Untuk ini pencatatannya ada dua jenis, di mana kalau pakai cara pertama yaitu dengan cara prediksi, di mana pencatatannya dilakukan di awal periode. Jadi perusahaannya kayak PT Mawar kayak bakal ada memprediksi atau kayak bikin perencanaan bahwa nanti di selama periode mereka akan menjual jual kepemilikan saham PT Melati mungkin bisa di April gitu kayak gitu. Kalau mereka mencatatnya di awal itu uh, penerapannya atau metodenya itu sama kayak catatan jika penjualannya di awal periode. Jadi tidak ada perbedaan seperti itu. Akan ada perbedaan jika periode pencatatannya dilakukan sesuai dengan waktu penjualan itu. Contohnya di sini 1 April. Maka kalau terjadi penjualan di 1 April, maka diperlukan jurnal seperti ini. Pertama kita hitung dulu nih, berapa sih stockholder equity efeknya atau yang kita kenal lain itu ada ini masuk ke nilai additional paid-in capitalnya, di mana kita lihat dulu penjualannya kan 60.000. Terus kita lihat juga nih pattern balance di PT Mawar itu di 1 Januari berapa sih? Itu yaitu kita dapat 432.000 itu given dari soal. Lanjutnya di equity income-nya dapat dari mana? Dari 54.000 dari net income si PT Melati selama 1 tahun dikali 3/12 karena masih April, jadi baru Januari, Februari, Maret, terus dikali 90%, yaitu kepemilikan yang selama kepemilikan yang masih di Januari, Februari, Maret itu dapat dijumlahin, lalu kita kalikan juga dengan portion of investment sold, yaitu equity income ini dikali 10% per 90%, yaitu 1/9, maka didapatkan 49.350.000. Jadi order equity efeknya adalah pengurang dari 10.000 dikurangi 49.350, dapatkan nilai 10.650. Next slide. Oke, lanjutnya ini adalah jurnal-jurnal yang dilakukan selama pencatatan penjualan selama periode dimulai 1 April, yaitu pencatatan income 1 April hingga 1 April, yaitu kita catat di investment income dengan terhadap income from fund sebesar 12.150. Lalu ada pencatatan penjualan 10% kepemilikan yang tadi, yaitu kita dapat cash 10.000 dikurangi sama investment of misalnya itu 400 menjadi 350, terus juga mengkredit additional paid in capital 96.650. Lalu di tanggal 1 Juli ada di PT Melati memberikan dividen. Ini catatannya cash terhadap investment instan sebesar nilainya 24.000 didapatkan dari 30.000 dikali 80%, karena 80% tadinya kan 90%, jadi 80% karena 10%-nya sudah dijual setiap lot. Lalu tanggal 31 Desembernya kita ada pencatatan income-nya lagi dari yang income dari tanggal 1 sampai 31 Desember. Yang jurnal investment instan terhadap income from fund sebesar 32.400. Next slide. Nah, di sini ada perbandingan nih, bagaimana apa perbedaannya antara jika penjualan kepemilikan saham dilakukan di awal periode dibandingkan dengan penjualan yang dilakukan selama periode. Di sini terlihat bahwa ada perbedaan di antara equity effect on sale of investment dan juga pada income from fund. Tetapi total equity effect-nya antara dua metode ini atau dua tipe penjualan ini memiliki nilai yang sama, yaitu 55.200. Oke, bisa next slide. Dan di sini ada jurnal eliminasi yang dibutuhkan untuk melakukan catatan working paper consolidation, di mana kita mengeliminasi dulu pendapatan yang didapatkan dari perusahaan anak dengan kita mendebit income perusahaan dan juga mengkredit dividen dan juga investment. Lalu juga kita mengeliminasi ekuitas yang dimiliki oleh anak, yaitu kita debit capital stock, return earning, dan goodwill terhadap investment income NCI pada 1 Januari dan 2 NCI pada tanggal 1 April. Lalu kita juga mencatat juga kepemilikan dari NCI, yaitu kita debit NCI terhadap dividen dan juga NCI. Boleh naik. Di sini ada working paper yang working paper di penjualannya dilakukan selama periode. Di sini mungkin ada beberapa perbedaan dan jika penjualannya dilakukan terhadap penjualan dilakukan pada awal periode, tetapi
nilai dari balance sheet-nya sendiri, kalau bisa dilihat total aset maupun total liabilitasnya itu bakal sama dengan jika penjualannya dilakukan pada awal periode. Oke, untuk materi selanjutnya saya akan silakan kepada teman saya. Oke, kemudian adalah materi tentang perubahan kepemilikan dari transaksi anak perusahaan. Perusahaan anak mungkin saja melakukan penerbitan saham tambahan kepada perusahaan induk maupun pihak luar dengan tujuan melakukan ekspansi kegiatan operasional melalui pembiayaan eksternal. Perubahan nilai kepemilikan akibat adanya transaksi saham anak ini mengubah persentase kepemilikan induk terhadap anak yang dapat meningkatkan atau mengurangi bagian induk perusahaan. Adapun penyebab serta dampak terhadap bagian induk akibat tindakan anak perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah transaksi penjualan saham tambahan. Apabila perusahaan anak melakukan penerbitan atau penjualan tambahan saham dan semuanya dibeli oleh induk, maka berdampak pada peningkatan persentase kepemilikan induk atas perusahaan anak. Begitupun sebaliknya, apabila saham tambahan tersebut dibeli oleh pihak luar, maka akan terjadi penurunan persentase kepemilikan induk atas perusahaan anak. Yang kedua adalah transaksi pembelian kembali saham perusahaan anak atau yang kemudian disebut sebagai treasury, yaitu ketika perusahaan anak melakukan pembelian kembali saham beredar secara keseluruhan dari perusahaan induk, maka berdampak pada penurunan persentase kepemilikan perusahaan induk atas perusahaan anak. Dan begitu sebaliknya, ketika semuanya dibeli oleh pihak luar, maka berdampak pada peningkatan persentase kepemilikan perusahaan induk. Akibat transaksi jual beli ini, apabila persentase kepemilikan induk masih di atas 50%, yang artinya tidak menghilangkan pengendalian atas anak, maka disebut sebagai transaksi ekuitas. Hal ini juga disebutkan dalam PSAK nomor 65 tahun 2014. Sehingga ketika ada perbedaan antara nilai tercatat dengan nilai wajar, akan dicatat ke dalam akun ekuitas. Boleh di next? Nah, ini adalah salah satu contoh transaksi, yaitu penjualan saham tambahan kepada perusahaan induk. Yang soalnya adalah sebagai berikut. Pada 1 Januari 2022, PT Peoni memiliki 85% kepemilikan atas PT Sunflower yang diperoleh dengan harga 340.000. Ekuitas PT Sunflower yaitu sebesar 380.000. Pada saat yang sama, PT Sunflower memiliki 80.000 saham beredar dengan harga par 10 per lembar saham. Kemudian pada 4 Januari, PT Sunflower menjual saham tambahan sebanyak 10.000 lembar kepada PT Peoni dengan nilai buku 25 per lembar. Hitunglah nilai investasi dan perubahan persentase kepemilikan PT Peoni setelah membeli saham tambahan dari PT Sunflower. Boleh di next? Nah, ini adalah jawabannya. Yang pertama, kita bisa buat ilustrasi tentang perubahan kepemilikan saham, yaitu di awal disebutkan bahwa total saham beredar adalah 80.000 rupiah, 80.000 lembar. Kemudian kepemilikan yang dimiliki oleh PT Peoni sebesar 85%, sehingga total saham yang dimiliki PT Peoni adalah sebesar 68.000, yaitu hasil dari 85% dikali 80.000. Kemudian PT Sunflower menjual saham tambahan ke PT Peoni, sehingga total saham beredar yang tadinya 80.000 ditambah 10.000 menjadi 90.000. Dan ketika dibeli oleh PT Peoni, maka saham PT Peoni dari 68.000 menjadi 78.000. Sehingga terjadi perubahan persentase kepemilikan yang tadinya dari 85% menjadi 87%. 87 ini didapat dari 78.000 dibagi 90.000 gitu. Selanjutnya adalah kita menghitung goodwill. Yang pertama, kita imply dulu seperti biasa dengan cara 340.000 per 85% yang didapat hasilnya adalah 400.000. Kemudian dikurangi oleh BV of equity, ini given dari soal, sebesar 380.000. Dan kita dapat goodwill-nya sebesar 20.000. Kemudian kita akan menghitung perubahan nilai investasi setelah penjualan saham tambahan. Jadi yang pertama ini di Sunflower's Equity sebelum penjualan adalah sebesar 380.000. Setelah penjualan didapat hasil 630.000. Ini dari mana? Dari 380.000 ditambah tadi saham yang dijual 10.000 lembar dikali 25 harganya per lembar gitu. Terus setelah itu ini yang tadi perubahan persentase kepemilikan
sebelum penjualan 85%, setelah penjualan 87%. Sehingga ekuitas peoni di PT Sunflower itu tadinya adalah 323.000, sekarang berubah menjadi 546.000. Dan goodwill-nya 20.000 baik di sebelum penjualan maupun setelah penjualan. Kenapa? Karena di sini saham tambahan ini dijual pada harga buku. Apabila saham tambahan dijual di atas atau di bawah nilai buku, nilai goodwill-nya akan menyesuaikan gitu. Lalu tinggal kita tambahkan aja Peonis Equity in Sunflower 323 ditambah ditambah goodwill, dan kita akan mendapatkan hasil investment in Sunflower setelah penjualan adalah sebesar Rp566.000. Boleh di next. Selanjutnya adalah perubahan kepemilikan dari transaksi anak perusahaan, yaitu ketika anak perusahaan melakukan stok dividen atau stock split. Stok dividen dan stock split tidak memiliki manfaat yang signifikan kecuali pihak non-controlling interest melakukan perdagangan saham secara aktif di pasar modal. Hal ini dilatar belakangi karena perusahaan induk yang memegang kendali atas tindakan korporasi tersebut, sehingga dirasa tidak ada keuntungan bagi entitas konsolidasi apabila melakukan pemecahan saham atau dividen saham. Stock splits adalah istilah untuk menambah jumlah saham yang beredar tanpa mengubah ekuitas perusahaan. Bentuk umum dari stock splits adalah memecah saham yang sudah ada dengan perbandingan tertentu menjadi beberapa bagian. Misalnya, perusahaan anak melakukan stock split untuk saham seharga 10 per lembar menjadi 5 bagian, sehingga harga baru saham adalah 2 per lembar. Dan jumlah saham yang beredar naik 5 kali lipat. Perusahaan anak yang melakukan stock split berdampak pada jumlah saham yang beredar karena membagi saham menjadi beberapa saham baru. Namun, aksi ini tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan atau penurunan aset bersih perusahaan maupun terhadap persentase kepemilikan, baik pihak induk ataupun non-controlling interest. Dengan demikian, hal ini tidak mengindikasikan adanya perubahan prosedur konsolidasi yang harus dilakukan oleh entitas konsolidasi. Hal serupa juga berlaku bagi dividen stok yang dilakukan oleh perusahaan anak, kecuali pada akun ekuitas yang akan mengalami perubahan. Terjadinya perubahan terhadap akun ekuitas disebabkan oleh besaran laba ditahan yang memiliki nilai nominal atau nilai pasar yang dialihkan ke akun modal di store atau additional paid in capital. Walaupun kapitalisasi akun laba ditahan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntansi perusahaan induk, hal ini tetap mengubah besaran jumlah modal saham, additional paid in capital, dan laba ditahan yang nantinya harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Setelah adanya pemaparan materi, kita di sini akan memberikan sedikit latihan soal berupa ada pilihan ganda, ada insight, dan juga kasus. Untuk latihan soal pertama, saya akan berikan penjelasannya kepada teman saya. Untuk itu saya berikan waktu dan tempat, dipersilakan. Baik, untuk bagian pertama di pilihan ganda, nomor 1 ini pertanyaannya adalah dampak yang timbul ketika perusahaan anak menambah saham biasa yang beredar pada nilai buku. Itu kecuali adalah yang D, yaitu peningkatan presentasi kepemilikan induk, di mana A dan C ini semuanya adalah termasuk, sehingga jawaban yang benar kecuali itu adalah yang D. Kemudian yang nomor 2 yaitu selisih antara harga jual dan investasi atas penjualan hak kepemilikan yang tidak menimbulkan hilangnya pengendalian akan dimasukkan ke akun. Jawabannya itu B, additional paid in capital, karena ketika tidak menimbulkan hilangnya pengendalian atas anak, itu berarti diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu nomor 3, perusahaan induk perlu mencatat laba atau rugi atas penjualan saham apabila jawabannya yang A, yaitu penjualan hak kepemilikan saham mengakibatkan hilangnya kendali. Ini juga terkait nomor 2 tadi, di mana kalau misalnya tidak mengakibatkan hilangnya kendali maka transaksi ekuitas, tapi kalau mengakibatkan hilangnya kendali itu masuk ke dalam transaksi yang dianggap keuntungan kerugiannya dalam laba rugi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya.
Oke, kemudian soal keempat adalah apabila setelah terjadi transaksi jual beli saham tambahan, persentase kepemilikan induk masih di atas 50%, yang artinya tidak menghilangkan pengendalian, maka disebut sebagai transaksi ekuitas. Hal tersebut diatur dalam PSAK nomor, jawabannya PSAK 65, tadi juga sudah dijelaskan bahwa hal ini tercantum dalam PSAK 65 tahun 2014. Boleh di next? Pertanyaan kelima adalah pernyataan di bawah ini adalah penyebab meningkatnya persentase kepemilikan induk akibat transaksi saham tambahan oleh anak, yaitu jawabannya D, anak membeli kembali saham dari pihak luar. Sedangkan jawaban yang A sampai C ini adalah ketika transaksi anak adalah mengurangi bagian persentase induk. Yang terakhir, yang nomor 6 adalah apabila jumlah atau harga yang dibayarkan untuk penjualan saham tambahan adalah sama dengan nilai buku, maka goodwill akan bernilai, jawabannya A, sama dengan perhitungan goodwill sebelum penjualan. Tadi juga sudah dijelaskan, apabila saham tambahan yang dijual adalah seharga dengan nilai buku, maka tidak ada perubahan goodwill, baik itu sebelum penjualan maupun sesudah penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk pilihan jeda selanjutnya ada perhitungan sederhana mengenai materi change of ownership. Nomor 7 ada perusahaan ABC yang memiliki anak perusahaan XYZ. Pada tanggal 1 Januari, perusahaan ABC ini menjual 3% kepemilikan sahamnya dari PT XYZ kepada pihak ketiga. Pertanyaannya adalah bagaimana transaksi ini akan diproses dalam catatan akuntansi perusahaan ABC. Untuk jawabannya adalah B, di mana perusahaan ABC akan mengurangi nilai investasinya pada perusahaan XYZ sebesar 30% dan juga akan mencatat keuntungan atas penjualannya jika ternyata dalam penjualan tersebut ada keuntungan berupa additional paid in capital. Lalu untuk soal nomor 8, perusahaan WPWX memiliki 80% kepemilikan saham pada perusahaan YZA. Lalu pada tanggal 1 Januari 2023, PT YZA itu menerbitkan dividen sebesar $50.000. Lalu bagaimana perusahaan PWX mencatat dividen yang diterima? Itu jawabannya adalah D, di mana perusahaan PWX mencatat dividen yang diterima sebesar 40% hasil dari 50% dikali 80% kepemilikan, dan juga dicatatnya sebagai pengurang nilai investasi. Oke, bisa next slide. Oke, nomor 9. Perusahaan ABC memiliki 80% kepemilikan saham di perusahaan DEF. Investasi perusahaan ABC menjual kepemilikannya sebesar 15% pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar $80.000. Lalu perusahaan DEF membagikan dividen setiap tanggal 10 November. Pada tanggal 2021, dividen yang dibagikan PT DEF adalah sebesar 50.000. Pertanyaannya, berapa dividen yang diterima oleh PT ABC dan bagaimana pencatatannya? Jawabannya adalah D, di mana PT ABC mencatat dividen yang diterima sebesar 35.000 sebagai pengurang investasi, di mana 35.000 didapatkan dari 50.000 dikali dengan 70%. Kenapa 70%? Karena PT ABC telah menjual 15% kepemilikan sahamnya, sehingga tersisa hanya 70% dari 45%. Lalu yang ke-10, akibat dari pelepasan kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan adalah kecuali, yaitu A, hak dividen induk perusahaan meningkat. Kenapa begitu? Karena untuk opsi B, C, D adalah hal yang terjadi jika perusahaan induk melakukan pelepasan kepemilikan sahamnya dari perusahaan anak. Oke, untuk jenis pertanyaan yang mini esai saya akan berikan kepada teman saya. Baik, selanjutnya mengenai mini esai, nomor 1 pertanyaannya yaitu perusahaan anak dapat menerbitkan saham tambahan dan menjualnya kepada perusahaan induk maupun pihak ketiga. Apabila penjualan saham ini menyebabkan hilangnya pengendalian perusahaan induk atas anak, maka bagaimana pengaruh transaksi tersebut terhadap perlakuan akuntansi? Jawabannya yaitu berdasarkan PSAK 65 tahun 2014, aset termasuk goodwill dan liabilitas perusahaan anak tidak boleh diakui oleh induk setelah kehilangan pengendalian atas perusahaan anak. Selain itu, induk juga harus mengakui seluruh investasi yang tersisa pada perusahaan anak pada nilai wajar pada saat pengendaliannya hilang. Selisih yang dihasilkan juga diakui oleh perusahaan induk sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya.
Oke, pertanyaan Minesa yang kedua adalah apa saja jenis-jenis dari transaksi anak perusahaan yang menyebabkan peningkatan persentase kepemilikan perusahaan induk terhadap anak? Jawabannya adalah jenis transaksi yang menyebabkan peningkatan persentase kepemilikan induk terhadap anak adalah ketika perusahaan anak menerbitkan saham tambahan untuk induk atau ketika anak membeli kembali saham dari pihak luar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk latihan soal ini saya nomor 3 yang terakhir yaitu bagaimana pencatatan dan penjurnalan jika perusahaan induk menjual kepemilikan saham perusahaan nah selama masa periode akuntansi tetapi melakukan pencatatan di awal periode. Jawabannya adalah perusahaan induk itu akan melakukan pencatatan dan penjurnalan dengan metode yang sama jika perusahaan menjual kepemilikan perusahaan anak pada awal periode akuntansi. Oke, selanjutnya bakalan ada latihan soal dengan bentuk case, di mana untuk itu saya akan berikan kepada teman saya untuk memberikan penjelasan. Baik, soal selanjutnya yaitu studi kasus. Soal yang pertama yaitu Sakura Company memiliki 90% kepemilikan saham atas Tulip Company. Pada tanggal 31 Desember 2021, ekuiti Sakura Company dan Tulip Company ditunjukkan sebagai berikut. Di sini diketahui bahwa common stock dengan nilai $10 di Sakura itu ada 1.200.000 dan di Tulip ada 960.000. Kemudian retained earnings di Sakura ada 450.000, sedangkan di Tulip ada 375.000, sehingga total ekuitasnya Sakura yaitu 1.650.000 dan Tulip itu 1.335.000. Dan pada tanggal ini akuntansi investasi Sakura Company sama dengan nilai buku dasarnya. Dan pada tanggal 1 Januari 2022, Tulip ini menerbitkan 20 lembar saham baru seharga $12 per lembar. Nah, untuk itu kita breakdown dulu. Diketahui bahwa Tulip common stock sebelum akuisisi itu kepemilikan 100%-nya itu 960.000. Terus harga per share-nya itu 10, sehingga jumlah share-nya itu 96.000. Dan pada saat akuisisi Sakura pada Tulip, itu investasi pada Tulip besar 90% dari 960.000 itu nilainya adalah 464.000. Sehingga NCI-nya yaitu 10% dari 960.000 itu adalah 96.000. Kemudian ketika Tulip issue 20.000 shares dengan harga share-nya itu $12 dan jumlahnya itu 20.000, maka tambahan dari share-nya itu adalah 240.000. Kemudian soal yang pertama, apabila 20.000 lembar saham tadi itu dibeli semuanya oleh Sakura, maka beberapa presentasi kepemilikan Sakura pada Tulip. Sebelumnya kita ketahui bahwa sebelum adanya pembelian ini, kepemilikan Sakura di Tulip itu ada 864.000 dengan total persentasenya itu 90%. Kemudian setelah pembelian, maka investasi 90%-nya itu 864.000 ditambah lagi dengan share yang baru 240.000, sehingga investment in Tulip itu totalnya 104.000. Kemudian kita ketahui bahwa total implied-nya jika 100% itu adalah 960.000, ditambah tambahan share yang tadi 240.000, maka total kepemilikan dari Tulips-nya itu adalah 1.200.000, sehingga persentase dari investment-nya itu adalah 1.104.000 dibagi 1.200.000 dikali 100%, sehingga jadi 92%. Kemudian pada poin B, apabila 20.000 lembar saham tersebut dibeli seluruhnya oleh publik, maka berapa persentase kepemilikan Sakura pada Tulip? Sebelum pembelian, kepemilikan Sakura pada Tulip itu kan 90% dengan totalnya itu 864.000. Dan setelah pembelian, maka diketahui dulu sebelumnya itu 864.000. Kemudian di sisi lain, implied-nya tadi 960.000 dan ditambah 240.000, itu berarti kan totalnya 1.200.000. Sedangkan tadi investment Tulip itu tetap
tapi kepemilikan total dari tulipnya itu bertambah, maka persentase investmentnya dari Sakura di tulip itu turun, sehingga hasilnya itu 72%. Kemudian poin C, apabila 20.000 lembar saham tersebut dibeli seluruhnya oleh publik. Nah, bagaimana jurnal yang diperlukan Sakura Company untuk memperhitungkan pengaruh penerbitan tersebut terhadap akun investasi Sakura pada tulip dengan asumsi tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Jadi kita tulis dulu sebelum adanya pembelian dari saham yang baru, ekuitas tulip itu terdiri dari common stock 960.000, return earnings 375.000 dengan total ekuitas 1.335.000. Kemudian investment in tulipnya itu adalah 90% dengan berarti totalnya itu 1.201.500. Dan ketika setelah pembelian terdapat perbedaan di sini, ada additional paid-in capital sebesar 240.000 sehingga menambah ekuitas pada tulip sehingga totalnya itu 1.575.000. Sehingga investment in tulipnya itu totalnya 72% dari ekuitas tersebut, hasilnya 1.134.000. Sehingga diketahui additional paid-in capital itu selisih dari investment in tulip sebelum dan sesudah adanya pembelian itu adalah 67.500, sehingga jurnalnya itu adalah investment in tulip pada debit 67.500 dan additional paid in capital di kredit sebesar 67.500 juga. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, ya studi kasus yang kedua adalah tentang transaksi pembelian kembali saham perusahaan anak ke pihak luar. Soalnya itu adalah pada 1 Januari 2020, PT Piko memiliki 85% kepemilikan atas PT Simi dengan harga 340.000. Ekuitas PT Simi sama dengan nilai buku. PT Simi memiliki 80.000 lembar saham beredar dengan harga 10 per lembar. Saldo laba PT Simi sebesar 200.000, sedangkan laba bersih dan dividen berturut-turut sebesar 150.000 dan 90.000. Pada tanggal 8 Januari 2021, PT Simi melakukan transaksi pembelian kembali 5.000 lembar saham yang beredar dari pihak luar dengan harga 15 per lembar. Buatlah jurnal pembelian kembali saham beredar dan hitunglah stockholders equity per lembar saham. Boleh di next? Nah, ini adalah jawabannya. Yang pertama kita hitung dulu seperti biasa perubahan persentase kepemilikan. Yaitu di sini pada awal sebelum terjadinya pembelian kembali, total saham beredar adalah 80.000. Kemudian persentase kepemilikan PT Piko adalah 85%, sehingga total saham yang dimiliki PT Piko adalah 85% dikali 80.000, yaitu sebesar 68.000. Kemudian PT Simi membeli kembali saham beredar dari pihak luar, yaitu sebesar 5.000, sehingga total saham beredar yang tadinya 80.000 kita kurangi dengan 5.000. Dan total saham beredar PT Simi di akhir adalah 75.000. Kemudian total saham yang dimiliki PT Piko tetap 68.000 sehingga terjadi perubahan persentase kepemilikan yang tadinya 85% menjadi 91%. Kemudian kita hitung total stockholders equity-nya dengan cara pertama kita cari dulu modal saham biasa sebesar 80.000. Terus tadi diketahui saldo labanya adalah 200.000 ditambah 150.000 dikurang 90.000. Saldo laba ditambah net income dikurang dividen. Dan kita dapat dengan total 260.000, sehingga total stockholders equity-nya adalah sebesar 340.000. Kemudian terjadi pembelian kembali saham beredar sehingga kita kurangkan dengan 75.000, yaitu dari 5.000 lembar dikali 15 per lembarnya. Kemudian kita dapat total stockholders equity setelah pembelian kembali adalah menjadi 265.000. Kemudian berarti total stockholders equity per share-nya untuk sebelum penjualan adalah 4,53 yang kita dapat dari 340.000 dibagi 75.000 saham beredar, 80.000 saham beredar. Kemudian yang setelah pembelian kembali adalah 265.000 dibagi 75.000 saham beredar, yaitu sebesar 3,9 rupiah.
Kemudian jurnal pembelian kembali saham beredar adalah treasury share pada cash sebesar 75.000. Angka ini kita dapat dari 5.000 lembar dikali 15 per lembar, yaitu 75.000. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu sekian paparan dari kelompok 14 mengenai mini modul yang kami kerjakan dengan materi Chain of Ownership. Semoga modul ini bisa bermanfaat untuk kita atau Ibu Ayunita juga. Untuk itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.